Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Para sadatil ulama wal masyayikh wal asatidz, tokoh masyarakat, Kiai Mahfud, Kiai Rifai, Pak Kuwu, mantan Pak Kuwu ya, Kuwu mantan. Haji Asiwa teman saya, Kang Sururi dari Kecamatan, Polsek, Koramil, Lurah, RW RT, pengurus NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan, apa? Insan kalimah isim, kata kerja, kata benda, kata kerjanya, fiilnya anas. Beliau saya tambah urbaningrum, anas kan bebas. Adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisa. Insan, anas, anis, anisah maknanya sama. Apa? Harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling rindu, saling melengkapi, saling mendukung. Jadi manusia itu, semua manusia, makhluk yang menginginkan hidup ini harmonis. Jauh dari pertengkaran, jauh dari konflik, jauh dari perang, jauh dari berantem, memimpikannya seperti itu. Semua manusia. Gimana? Wong kali tengah pengennya ribut tak pengen tenang. Insan. Wong kali tengah pengennya tukaran tak akur. Insan. Wong kali tengah pengennya nyaman tak gejolak ribut. Nyaman. Insan berarti. Baka ana wong loro sedulur tetangga lagi bengkerengan beli nyapa setengah bulan, lagi leren jadi insan. Lagi libur jadi insane. Padahal yang namanya insan, mu'anasah, anis, anisah, uns, inas, anas. Semua maknanya sama itu. Harmoni, akrab, intim, kangen. Tidak bisa hidup sendirian. Kita ingin minum teh 1 gelas, minta bantuan jutaan orang Pak. Kula pengen minum teh secangkir, melibatkan jutaan orang. Yang nanam teh, yang bikin bibit teh, pabrik pupuk, sing ngangkat pabrik pupuk tekaning sawah, sing panen, kemudian dibersihkan, dipak, butuh pabrik kertas, diplastiki, dibungkus, butuh pabrik plastik. Plastiknya terdiri dari karet, butuh kebun karet. Dikira minum teh gampang apa? Mangan sega sepiring, butuh wong nandru pari, saya panen, butuh sing maneni, butuh wong giling, dadi beras, butuh yang ngarungi, ngantongi, butuh sing ngadol, diangkut karo mobil, butuh bannya kempes, butuh bengkel, butuh supir yang di sekolah nyupir dingin, butuh polisi. Ya Allah, pan mangan sepiring, jutaan manusia harus ikut. Belum saya mau pakai baju batik terus wah jutaan orang itu. Butuh importir sutra, butuh yang batik, butuh apa? Cat batik ya, cat batiknya itu, obat batiknya itu, macam-macam. Butuh kreativitas. Kira-kira batiknya modelnya ganti-ganti, butuh kecerdasan. Walhasil manusia ini bisa tidak hidup sendirian? Jawab yang keras. Bisa tidak hidup sendirian? Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama cita-citanya ingin memperkuat
taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, taqwiyatul ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air. Puncaknya taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama turunan cucu Nabi Adam. Akur kabeh, kangen kabeh, kompak kabeh, solid kabeh. Satu saja bertengkar pasti ada akibatnya, pasti ada kekurangannya, pasti akan bikin akibat goncang. Rong umah bertengkar, sakali tengah goncang bakale. Lah sing siji sing tukaran tukang jahit, sijine tukang batik misalkan. Ini bertengkar, singkin bakal membekot ini, yang ini bakal memblokir, akan terjadi keributan. Baru 2 orang itu bertengkar. Paham boten? Maka Mbah Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya NU sejak tahun 1916, tahun berapa? Kiai Hasyim sudah mengatakan hubbul waton minal iman. Nasionalisme, membela negara termasuk iman kepada Allah. Anda beriman pada Allah, beragama Islam, harus nasionalis, harus hubbul waton, harus membela tanah air. Lebih dari itu, bahkan Mbah Hasyim mengatakan man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati membela tanah air, bukan bela agama, membela Indonesia, mati syahid. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada bedanya orang mati membela agama dengan mati membela negara. Satu-satunya ulama yang seperti Mbah Hasyim yang mengatakan seperti ini. Saya lama di Timur Tengah, 13 tahun setengah bulan Timur Tengahku. Balik gawa anak papat. Alhamdulillah balik gawa ilmu, yang mesti buah kes gawa ilmu alhamdulillah, beli gawa jenggot. Sekolah yang Arab dia balik gawa ilmu, beli gawa jenggot. Yang boleh ilmu sedikit buah apalah. Saya S1, S2, S3, S1 cum laude, S2 tidak cum laude 85. S3-nya cum laude. Doktor Indonesia di Timur Tengah yang meraih nilai cum laude selama ini baru 2 orang. Yang satu almarhum Pak Satria Effendi dari Riau, yang kedua saya. Cum laude itu bijinya hampir 198 setengah saya itu bijinya. Nomor 2 saya setelah Pak Satria Effendi. Walhasil saya pulang dari Timur Tengah, begitu pula Gus Dur pulang dari Timur Tengah, Gus Mustafa Bisri pulang dari Arab, Pak Quraish Shihab pulang dari Mesir, Alwi Shihab pulang dari Mesir, Pak Agil Munawar mantan Menteri Agama kembali dari Mekah yang dibawa ilmun nafi', bukan jenggot, bukan jidat hitam, bukan takbir, bukan. Paham betul? Ada yang saya hormati. Begitu pula Mbah Hasyim Asy'ari ketika akan membentuk Nahdlatul Ulama berangkat dari 2 prinsip. Berapa? 2 aja lah, nggak usah banyak-banyak. 2 prinsip. 1, tawassut, moderat, wasatiyah. Nah, penterang tak beli, wasatiyah aku. Rada abot bagian ngantuk, bakal ngantuk ya. Wasatiyah fis syariah, wasatiyah fil aqidah, wasatiyah fis siyasah. Moderat dalam syariah dulu. Imam Syafi'i, siapa? Yang keras, siapa? Nama lengkapnya siapa nangge? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nah, sama dengan Kanjeng Nabi Syekh Abdul Muttalib, bapak tuanya, ujung-ujungnya. Lahir di kota Gaza, Palestina, yang sering dibom oleh Israel itu tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi usianya cuma 54 tahun, tua saya. Saya 67, tua Pak Kuwu.
Imam Syafi'i cuma 54. Jadi umur tuh pendek tapi jembar. Anak mana umurnya dawat tapi sempit. Lumayan, bakal pilpres suara satu lah lumayan lah. 01 menang kali tengah. Pon. Jare Imam Syafi'i, jare siapa? Dudu jare Sun. Dudu jare Sun. Memahami syariat Islam, satu, harus berdasarkan Al-Quran. Tapi aja mau ngomong baik, mari kita kembali Quran. Penjelasannya pribadi. Pidato gampang, mari kita kembali pada Quran. Bahwa ayat Quran itu macam-macam. Ana ayat sing wis jelas terang benderang, tidak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Wis, gak usah ditafsiri, jelas. Ada lagi ayat mutasyabihah, yang tadi namanya ayat muhkamah, jelas. Yang kedua ayat mutasyabihah, masih samar. Contohnya aula mastumun nisa, lanang wadon suami istri punya wudu senggolan batal. Menurut Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kakek-kakek nenek-nenek dua wudu beli sengaja senggolan batal Syafi'i. Maka jare Imam Ahmad bin Hambal kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal. Oh beda kan? Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Hanafi, silahkan suami istri apa saja wudunya nggak batal, kecuali yang satu baru batal. Tahu yang satu? Tahu yang satu? Alah kerjaan tabel bengilah. Awan keding malah kadang-kadang. Kata Imam Hanafi, ciuman, syahwat, gak batal wudunya. Imam Abu Hanifah. Maka ini namanya ayat apa tadi? Lalen. Ayat apa namanya? Mutasyabihah. Ayat yang masih samar, perlu ditafsiri, perlu ditakwili. Ada lagi ayat mutlak absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau enggak baik ya di demo, jadi jangan ditaati. Kalau pemerintah enggak baik diapakan? Nah iya jangan ditaati malah. Kalau Allah dan Rasulullah mutlak. Kalau pemerintah wajib kita taati dengan syarat kalau baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Namanya muqayyadah. Kalau atiullah ati Rasul mutlaqah. Ada lagi ayat ammah, ada ayat khosoh. Ayat umum, ayat khusus. Yang umum, aqimus sholah, wajib sholat. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ada lagi ayat khusus, wajib perang. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa keluar dari rumah perang jihad, membunuh dan terbunuh, langsung masuk surga, disambut bidadari cantik, sudah telanjang siap pakai. Kini ayat khusus dilakoni bakal lagi perang. Paham boten? Perintah perang kalau lagi aman masa ngebom. Nah ini harus tahu. Namanya sababun nuzul namanya. Konteks turunnya ayat itu. Nah di Surabaya siapa namanya itu lupa namanya siapa tuh namanya. Ngebom gereja, lagi aman kok ngebom. Kalau Islam diperangi, kalau Indonesia kedatangan musuh siapapun keluar dari rumah, lawan itu. Kamu mati atau kau membunuh, surga balasannya. Kalau aman begini, masa ngebom? Kayak sing bakung jamblang gak, sabarane. Novi ta, bom pancer, ngebom istana. Ilmu sing endi kayak kun ya, ajaran sing endi ya. Anak mana beli, wong Cirebon, anak mana beli? Wong di. Losari ada, Losari.
ada orang Batang, Pemalang, ada orang Malang, ada orang Subang, Kedung Wungu, arane Muazzam, arane apa? Muazzam tarane bom tamrin. Jadi maunya Arab jihad fi sabilillah di jalan Allah, akhirnya fi sabili tamrin di jalan tamrin. Ya mati arane Muazzam. Wajib perang bakal lagi perang. Bali aman tidak wajib perang. Tidak wajib perang. Tapi wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Kalau wajib perang muqayyadah khosoh namanya. Khusus kalau lagi perang. Nah, ada ayat realistis, ada ayat metaforis, majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk ongkang-ongkang di arasy. Salah, bukan duduk Ustaz. Ustaznya rupanya keluaran pesan kilat rong minggu kah? Pas libur sekolah. Bukan duduk, betul asal makna istawa duduk, tapi di sini makna bukan duduk, majaz, metafor. Jangan realistisnya maknanya, harus dibelokkan makna majaz. Apa? Berkuasa. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan kekuasaan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara hari santri apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Waja'a amru rabbik yang datang, bukan waja'a rabbuka. Tuhan datang, waja'a amru rabbik. Ngeten iki kudu ngaji ngeten iki. Beli cukup banyak SAG, beli cukup. Masya Allah. SAG keluaran swasta, kuliahnya Jumat Sabtu, dosennya sering sakit, dianya sering bolos. Wis. Bayar 15 juta langsung diwisuda SAG. Sarjana alam gaib. Boten ning kene langkangan Jakarta. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang langgeng hanya mukanya Allah, wajahnya Allah, bukan wajah, bukan muka. Allah enggak punya muka, zatnya. Namanya ayat apa namanya? Lupa sudah. Ayat apa namanya? Majaz, metafor. Apa namanya? Nah, metafor. Wis mono bewes aja dalam-dalam wis. Mungkin paham ayat Quran. Wis paham Quran seperti itu, harus kembali berdasarkan hadis. Harus kembali kepada hadis. Jari sama mau, jari sama? Lali wis. Jari sama mau kah? Lali. Jari sama mau, si ngomong kayak sama mau. Imam Syafi'i. Kula namun nerangaken mau niki namun nerangaken. Belum cukup hanya Quran, harus berdasarkan hadis. Kenapa? Nah ini. Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kula pantakon, ana beli Quran kayak kun. Sholat kuping 5, arane zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anda beli Quran aku? Temenan? Temenan? Lo kan baca Quran? Kalau paling kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, lim samawat, Rasulullah Muhammad, lalillah, berkat. Tapi penting. Lamun alangkasin tahlilan, berkatnya bakal priben, bakal nasibe berkat. Tahlil bagaikan media rekonsiliasi. Masyarakat bentrok, masyarakat tegang, masyarakat testukaran, ayo tahlilan, salaman beli. Toto karo Sukardi testukaran, bengi Jumat tahlilan, salaman beli. Media rekonsiliasi. Tempat ngakur nang wong, gampangan wis. Tempat ngakur nang, bedakan desa yang rajin tahlilan dengan desa yang enggak pernah tahlilan. Yang tidak bertahlilan kalau tukaran suwe. Yang tahlilan seminggu paling lawas sebelum bengi Jumat ketemu.
Paham betul? Jadi di Quran katanya mau terangkan katanya. Saya bilang mau terangkan enggak mau. Lah ini diterangkan rada buat makanya. Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu berapa kali, namanya apa sholat itu. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat. Az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Quran tak hadis kunku. Wes hadis gak macam-macam, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Hadis yang terkenal, hadis yang masyhur, hadis yang baik, hadis individual. Wah kudu ngaji 2 tahun, ya dikira gampang tuh. Ya Allah. Dicukup kalau SAG aja nggak cukup. Apa mending terjemahan buku wong gue celana dasi sarjana agama, terkira alim, bareng dibuka tasnya terjemahan. Quran terjemah, hadis terjemah, khulasatul yakin terjemah. Masya Allah. Coba dengan kiai-kiai, kiai Kempek, kiai Babakan, kiai Buntut atau Manginuk, Arjawinangun. Ngaji kitab gede-gede duduk terjemahan. Beli usah nganggo celana, beli usah nganggo dasi, nganggo sarung. Mulangnya lu nganggo sarung, beli nganggo celana dalam. Masya Allah. Tapi sing diwaca Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ghayatul Wusul, Ibnu Katsir, bareng dosen nganggo celana dasian, terjemahan. Lamun ilang masa bisa maca, lamun ilang terjemahannya kah? Kelalen di digawan yang rumah kelalen kah? Masa bisa mulang, masa bisa paham betul? Anak bin Cirebon kayak anak bin Cirebon. Akeh tekanan langkah tekanan nih. Maka harus paham hadis. Tidak cukup dengan Quran. Karena baru masalah sholat saja, namanya sholat berapa kali itu ada di hadis, di Quran nggak ada. Nah, sudah Quran, sudah hadis, belum cukup kata Imam Syafi'i. Akal harus dipakai, akal manusia harus dipakai. Akal ada 2, akal kolektif namanya ijma', akal rame-rame, namanya apa? Konsensus. Contoh, rukune sholat 17, takbiratul ihram, niat, ngadeg, maca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, duduk, julus, sujud maning, tangi, rukune sholat lu 17, langka ning Qur'ane, langka ning hadise. Syaratnya sholat ana 6, Islam, baligh, berakal, manjing waktu, suci dari hadas kecil, hadas besar, langka ning Qur'ane, langka ning hadise, oleh sing dikunku ijma'ul ulama. Paham betul? Paham betul Bu? Jadi kita tidak bisa sholat dengan benar kalau tidak taklid pada ulama. Pada Syafi'i misalkan contohnya. Kalau Indonesia Syafi'i semua lah. Tidak mungkin bisa sholat. Ada orang pidato misalkan di Jakarta, kali tengah langkah lah. Kita tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Anda beli pidato kayak pun. Alah, paling Salim Bajri paling. Kali Tanjung paling pidato kayak pun. Para Yusuf Baisa. Deweke ngomong aja taklid, tulis sholatnya bagus. Sini, saya tanya. Ustadz sholatnya bagus, takbiratul ihram, sujud, ruku, Fatihah, belajar dari mana Ustadz? Saumpama jawabe, saya bisa sholat belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi, saya sumpah nih, wallahi bohong. Paham betul? Belajar sholat langsung dari Quran hadis, demi Allah bohong. Gelem beli dibohongin. Nah, bakal mong diapa kenang enaknya? Diapa kenang? Kepret tadi, kepret. Tapi aja nganggu ali-ali sogol ya, kok malah mati malah. Wes, lamun jawabe. Saya bisa sholat sejak kecil. Ibu saya ngajari, ayah saya mengajarkan, imam musola sebelah rumah saya juga saya ikut dia. Namanya taklid tad.
Ibune sampean, bapaknya sampean ngajari sholat. Sing di bapaknya sing di sing guruwe, sing ustade, sing kiaiye, sing gurunya. Terus mentok Imam Syafi'i bakale. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat bin Zaid bin Thabit ya dari Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Kanjeng. Paham boten? Yes. Ana maning. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1 itu hadisnya siapa? Imam Bukhari. Dah top itu. Saya juga tahu. Masa ketua PBNU nggak tahu hadis Bukhari? Saya juga ngerti hadis nomor 1 yang paling hebat hadisnya Imam. Saya juga tahu, masa nggak tahu. Tapi ente yakin nggak tahu ini? Ente nggak tahu. Apa ya? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000. Nomor 1 di bidang hadis Imam Bukhari. Itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Ya sudah, hadisnya Imam Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rohaweh. Ishaq bin Rohaweh muridnya Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Ayo mau apa dengan saya yuk? Ayo mau apa dengan saya yuk? Jadi kesimpulannya kita tidak akan bisa praktek sholat kalau tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Paham boten? Wes sekian kias. Akal sendiri-sendiri. Bukan akal kolektif, bukan. Kias ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syi'ri, Iqna'i. Wah ini biar kerungu bawa sampean. Paling-paling alamatnya balik. Ada ngaji ya? Alamatnya balik. Wajib adu sana papat lah. Bolak-balik ngaji pun terus mungkar nakir. Ngaji aja bolak-balik mungkar nakir baik. Mungkar nakir sampai jam kian durung bisa nakoni Gus Dur. Karena yang hadis diriwayatkan jenazah ditaruh di liang kubur, pengiring pulang, mungkar nakir baru datang. Kalau sepi, Gus Dur sejadi masukkan liang sampai sekarang tidak pernah sepi. Mungkar nakir keder pan mancing sampai jamkin masih ngeteni. Panakoni Durrahman sampai jamkin. Malah Abu Nawas waktu arep mati wasiat dengan anaknya. Lamun nanti kalau nanti saya mati dikafani dengan kain kafan yang sudah ambrol, robek-robek, kotor. Kenapa Pak? Dan urut aja nggak usah tanya. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, bosok lah. Robek-robek, bolong-bolong, hitam, warnanya kotor. Dah, ditaruh di kuburan, ditinggal, mungkar nakir datang. Kaget mungkar nakir, loh jenazah lama ini, salah masuk saya ini, balik mana bisida? Artinya apa? Ngaji aja bolak-balik mungkar nakir baik. Maksudnya itu maksudnya. Wes buru kabeh kali tengah, bakal ketemu mungkar nakir buru kabeh. Pun. Kias burhani. Nah, kias burhani. Sabu-sabu, ekstasi, haram tak halal. Yang keras jawabnya haram tak halal. Anak ayat Qur'annya. Kok wani-wani nggak haram? Sembarangan ngukumi barang. Nah, kalau kias. Qur'annya tidak ada. Inna sabu sab. Anak beli ayat kan gue. Qala Rasulullah al-ganja haram Rahul Bukhari. Anak beli. Arane kias burhani. Kias apa? Kias fakta. Ini barang memabokkan. Misalkan sabu-sabu misalkan. Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk golongan khomer. Khomer di Quran ada hukumnya haram. Maka ini barang haram.
Kalau mau bahasa Arab begini, mau bahasa Arab. Hadza muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabokkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin, setiap khamr cair, padat, putih, hitam, merah, haram. Fahadza haram. Namanya kias apa? Sekali. Kalau pulang dari sini harus tahu itu. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh nggak itu? Quran nggak melarang tuh. Quran tidak melarang jangan nempeleng ayah ibu. Nggak ada ayat Qurannya. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala anhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau begitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh nggak itu? Boleh nggak itu? Apa? Nggak boleh kena. Pakainya kias, namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih bahasa Sunda komodei, luwi-luwi, apalagi nempeleng, luwi haram. Paham boten? Kias apa namanya? Apa? Aulawi. Yang tadi burhani. Anan maning ayat ki. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina, haram. Apa? Mendekati zina haram. Zinae mendekati haram, mendekati ini Qur'annya. Zinanya apalagi? Alhamdulillah paham. Yang enggak paham, ya zinanya boleh. Yang haram mendekati. Lah namanya kias aulawi. Masih ana pitu maning kok terang nang bakal isun maning wis. Dikira murah apa? Pengen 2 tahun bisa pakai gini. Dikira gampang apa? 4 semester. Wes ragat. Hadirin naik kula hormati. Mula oleh karena itu kita dalam beragama harus ikut Imam Syafi'i. Dalam bersyariah, kita bersyariah harus ikut Imam Syafi'i. Di Indonesia Syafi'i lah, silakan yang lain di Turki, di mana tuh itu Hanafi, di Mesir Maliki, di kita Syafi'i. Mantap mboten? Sekarang wasatiyah fil aqidah. Kalau tadi apa wasatiyah fil syariah tadi. Wasatiyah fil moderat dalam syariah. Sekarang moderat di bidang akidah. Kita ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang keras siapa? Nama lengkapnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324 Hijriah. Imam Asy'ari ceritanya maca Quran, bolak-balik berikan sampai Yasin yang diwaca. Jangan maca Yasin bewis, karo Waqiah ambil dagangnya laris. Imam Asy'ari maca Quran bu, hatam, balik maning, hatam, balik maning, hatam. Roknang. Menjumpai sifatnya Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Alimun Qadir, Maha mengetahui, Maha kuasa, Latifun Khabir, Maha santun. Apalagi misalkan Azizun Hakim, Maha mulia, Maha bijak. Apalagi Rahman Rahim, Maha kasih sayang, Ghafur Rahim, Maha pengampun. Paham pun paham? Tidak ada ayat Quran yang mengatakan Allah itu ada. Langkan Quran deh. Innallaha wujud. Anak beli ayat Quran, anak beli. Beli kan maca Quran ngejawab ya. Ngobrol karo wong sebelum maca Quran ya angel. Ning Quran tidak ada ayat yang mengatakan innallaha wujud.
Allah itu ada, langka, ayat kun kumukon langka. Ane sami'un basirun alimun khobirun azizun hakimun rahman rahim ghafur rahim latifun khobirun ana hakimun ana azizun azimun. Allah itu wujud. Anda lihat Quran makanan. Anda beli? Yakin? Awas bakal awas. Sembarangan jawab. Awas bakal anak. Lamun anak dosa sembarangan ngomong. Tidak ada. Tidak ada Quran. Silakan baca Quran. Tidak ada ayat innallaha wujud. Wallahu wujud. Enggak ada. Sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Nah, dalilnya mana? Sembarangan ngomong. Dalilnya mana? Allah itu ada. Menurut Imam Asy'ari. Dengarkan, mumpung ketemu. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada karena tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada apanya? Yang tidak ada apanya? Kosongnya ada enggak? Ada. Kosongnya ada. Airnya enggak ada, kosongnya. Dompet kosong, yang enggak ada apanya? Duitnya. Kosongnya ada. Berarti tidak ada itu tidak ada. Tidak ada itu ada. Salah paham beling ya Allah. Sampai kemeringet. Nah, lalu terjelas senang, paham bakal lagi. Kata ganti pronon. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Aku apa? Anak. Engkau anta. Dia huwa. Itu kata ganti pronon. Aku Said. Aku Khalid. Aku Sukardi. Aku Hasan. Aku Zainab. Aku Maryam. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Khalid, aku Muhammad, aku Hasan, aku Abu Bakar. Silahkan dipakai. Tapi nanti mati semua. Mati nggak nantinya? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Jadi ana itu Tuhan. Bukan Sukardi, bukan Toto, bukan Ahmad, bukan Khalid. Ana itu siapa? Allah. Ana itu siapa? Tidak ada Tuhan kecuali ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku itu Tuhan. Yes? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada ingsun kecuali ingsun. Halo paham beli? Juru paham. Ayo. Ingsun Sukardi, ingsun Toto, ingsun Maryam mati beli. Tinggal ingsun Allah yang gak mati. Maka ya hakikatnya aku siapa? Allah. Kita ini pinjam. Kita ini pinjam dipinjemin. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab. Maunya berapa tahun dipinjeminya? Maunya berapa tahun? Kok gak mau jawab ya? Kita dipinjemi aku Maryam, aku Dewi, aku Zainab. Berapa tahun maunya menggunakan itu? Aku berapa tahun maunya? Beli jawab ya. Berapa tahun maunya? Nah, walhasil itu pinjaman. Hakikatnya aku siapa? Berarti yang wujud hanyalah Allah. Nomor 2 engkau. Engkau Ahmad, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Jumadi, engkau Abdullah, engkau Dewi, engkau Maryam, engkau Zainab. Mati kabeh bakale. Kecuali engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka
kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Engkau itu Tuhan. Bukan kau Zainab, bukan. Bukan kau Ahmad, bukan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Yang ada hanya engkau. Yang lainnya tidak ada. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Jadi yang sebenarnya engkau siapa? Allah. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Abdullah, dia Husain, dia Maryam, dia Fatimah, mati kabeh kecuali dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Nah, kalau sudah paham Katim Asy'ari kesimpulannya, ya Allah itu punya sifat namanya sifat jawab. Ya Allah nggak paham. Maka menurut Imam Asy'ari walaupun di Quran tidak ada, Imam Asy'ari mengatakan berpendapat Allah punya sifat wujud walaupun di Qurannya langka. Bahkan nomor 1 sifat wujud. Nomor pira? Nomor loro? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alhamdulillah NU temenan. Lamun beli apal kali tengah judul NU belum beli apal. Ya Allah. Nah, jadi kita dalam berakidah kita ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari yang telah menggabungkan Quran dan akal. Mau sifat wujud kah? Lingkurannya langka. Quran dan akal. Imam Syafi'i tadi rukun sholat, apalagi syaratnya sholat, nggak ada itu. Tapi gabungan antara Quran, hadis dan akal. Ijma' dan qiyas. Asy'ari juga Quran dan akal. Paham boten? Imam Asy'ari punya murid Imam Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani punya murid Imam Haromen. Imam Haromen punya murid Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid Imam Syahrastani. Syahrastani punya murid Imam Muhammad Fakhrur Razi. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji. Imam Iji punya murid Imam Abdullah As-Sanusi. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Imam Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid Kiai Nawawi Banten. Dari Banten punya Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari mendirikan NU. Wafat diganti putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat diganti putranya Abdurrahman Wahid. Wahid diganti Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti oleh Kunku sing Imam Asy'ari menek. Imam Asy'ari munjuk. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya Abul Hudzail Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Kalau dari istrinya Fatimah, Hasan Husain kawin maning karo Khawlah binti Ja'far dua anak Muhammad pinter. Muhammad putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gurunya ya Rasulullah. Jadi ikut Imam Asy'ari berarti ikut Rasulullah SAW. Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Gusti Allah. Jadi ikut NU dari Said Akil sampai Gusti Allah. Ya melu yasro belia berapa apa wis kakean wis 91 juta warga NU proposal terus sebendina. Apalagi katon kelihatan NU kali tengah ki ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj
Deleng ana wong tangis sing kuburan, gede dhuwur. Bareng dideleng mukanya enggak ada dagingnya, bolong mukanya. Kanjeng Nabi kaget, takon malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu? Besar tinggi tapi mukanya bolong, enggak ada dagingnya. Malaikat Jibril jawabnya, "Itu umat panjenengan, umat sampean yang rajin bikin proposal." Temenan. Kathirus soal, rajin minta-minta, rajin jejaluk, bakal tangis sing kuburan, gagah tapi raine bolong. Bagian. Wes, bulan kudu sugih lan nggih. Pon. Wasatiyah fi syariah paham? Imam Syafi'i. Wasafil aqidah paham? Imam Asy'ari. Wasatiyah fi siyasah. Moderat di bidang politik. Ikut Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Gus Dur, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Paham betul? Priben wasatiyah. Ketika khalifah di Turki, Khilafah Utsmani, sejak zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sampai tahun 1924, khilafah bubar. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Berdiri negara Turki modern, yang lainnya menjadi negara nation, kebangsaan. Kiai Hasyim Asy'ari tahu ini konsep nation state, apa? Negara kebangsaan, negara nasional, bukan konsep Islam. Beliau tahu, Mbah Hasyim tahu. Datangnya konsep nasionalisme dari orang Prancis namanya Ernest Renan. Menulis buku tahun 1895, nama bukunya What is a Nation. Tapi Hasyim Asy'ari, ini kalau tidak saya terima, gak ada jalan lain. Mau apa kita gak terima konsep nation? Maka Hasyim Asy'ari menerima konsep negara kebangsaan. Bukan negara agama, negara kebangsaan. Asalkan diisi dengan iman, diisi dengan agama, maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman. Disinilah Hasyim Asy'ari moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak kaku, tidak jumud. Hasyim Asy'ari menerima watoniyah, kaumiyah, kebangsaan asal diisi dengan iman. Asal Anda beriman kepada Allah, asal kita tetap melakoni Islam, syarat Islam, walaupun negara kita nation, bukan negara agama, ayo kita terima sikap seperti itu. Paham betul? Maka kita di negara ini bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu. Negara apa? Indonesia. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, bukan negara Bugis, Batak, Dayak, bukan negara Arab, bukan negara Cina, bukan negara India. Negara apa? Indonesia. Kita hidup di negara kebangsaan ini, silahkan sholat sampai benjut, dilarang tidak? Puasa saben dina, dilarang boten? Haji saben tahun, dilarang boten? Umroh saben wulan, dilarang boten? Kita bebas menjalankan syariat Islam di dalam negara yang bukan negara Islam. Negara nation, kebangsaan berdasarkan Pancasila. Ini namanya wasatiyah fis siyasah. Ayo saya ulangi, terakhir. Wasatiyah fis syariah, ikut siapa? Yang keras. Wasatiyah fil aqidah, ikut siapa? Wasatiyah fis siyasah, ikut Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan masyarakat Kali Tengah fi amnin wa aman, fi istiqrarin wa tmi'nan, fi najahin wa barakah, fi aunillah wa dhimmatih, fi taufiqillah wa rahmatih.
Wong Kali Tengah mendapatkan inayah Allah kabeh, mendapatkan kesejahteraan kabeh, tentram, aman, nyaman, damai, akur, rukun, solid. Ayo kita mempertahankan Indonesia, kita amalkan Islam di dalam negara Indonesia. Bukan negara Islam, tapi kita mengamalkan agama Islam. Selamat kepada masyarakat Kali Tengah yang tetap istiqamah dengan prinsip-prinsip wasatiyah ahli sunnah wal jamaah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wa huwal muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.